Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo telah melakukan vaksinasi pertama untuk para pejabat dan tokoh publik pada Jumat 19 Februari 2021 lalu. Selanjutnya, pada Jumat pagi 5 Maret 2021, Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo melakukan vaksinasi kedua untuk para pejabat dan tokoh publik. Penyuntikan vaksin Sinovac tahap kedua bagi para tokoh dan pejabat publik ini dilaksanakan di Puskesmas Keraksaan. Ada 13 tokoh dan pejabat publik yang divaksin dosis kedua. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan penyuntikan vaksin Sinovac tahap pertama dan kedua berjarak waktu 14 hingga 28 hari. Proses vaksinasi tahap kedua tidak berbeda dengan tahap pertama. Penerima vaksin harus lebih dulu melakukan registrasi dan screening kesehatan. Di antara tokoh dan pejabat publik yang menjalani vaksinasi tahap kedua ini, salah satunya adalah Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo. Kepada Tada Today TV, Andi mengaku bersyukur selama 14 hari setelah vaksinasi tahap pertama, ia merasa tetap sehat walafiat. Ia tidak merasakan perubahan apapun yang dirasa mengkhawatirkan. Menurutnya, para anggota DPRD Kabupaten Probolinggo juga telah dilaksanakan divaksin serentak di kantor Dewan pada Rabu 3 Maret 2021. Hanya sebagian kecil anggota Dewan yang tidak bisa divaksin karena memiliki penyakit penyerta. Karena itu, politisi Partai Nasdem Kabupaten Probolinggo ini mengajak masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk berikhtiar dan tidak ragu divaksin agar Kabupaten Probolinggo sehat selalu. Alhamdulillah selama 14 hari dari penyuntikan yang pertama saya tetap sehat walafiat, kondisi badan tidak ada perubahan apapun dan insya Allah aman dan halal. Himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat, untuk saat ini saya beserta 12 tokoh masyarakat Kabupaten Probolinggo melaksanakan vaksin yang kedua. Dan insya Allah ini saya merasa badan saya tetap seperti biasa. Jadi tetap aman. Mari saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo, ikhtiar bersama, kita vaksin bersama. Insya Allah Kabupaten Probolinggo sehat selalu. Kalau dari anggota sudah semua Pak ya divaksin dosis pertama Pak ya? Dari anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dilaksanakan pevaksinan di kantor DPRD hari Rabu kemarin ya. Insya Allah hari Rabu. Ada memang dari beberapa anggota, sebagian kecil itu tidak bisa divaksin karena memang ada penyakit bawaan, tapi 90% dari anggota insya Allah sudah tervaksin semua. Vaksin yang pertama. Beda vaksin dosis pertama ini Pak dengan yang kedua ini Pak, rasanya seperti apa Pak? Tidak ada bedanya sama, tidak ada bedanya. Jadi tetap aman dan nyaman, halal. Harapan kami rakyat Probolinggo selalu sehat selalu. Untuk anggota sendiri Pak, ada temuan Pak mungkin selama divaksin Pak? Selama divaksin sampai saat ini tidak ada keluhan apapun dari anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Jadi tetap seperti biasa saja, kondisinya sehat walafiat semua. Tokoh berikutnya yang divaksin ialah Dewan Kehormatan HIPMI Kabupaten Probolinggo Zulmi Nur Hasani. Putra Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Hasan Aminuddin ini mengatakan, selama divaksin dosis pertama hingga dosis kedua ini dirinya tidak merasakan efek samping sama sekali. Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak ragu-ragu menjalani vaksinasi. Hingga dosis kedua tidak ada efek samping sama sekali. Tidak ada reaksi apa-apa Mas ya? Tidak ada reaksi apa-apa. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat. Ya, himbauan untuk jangan takut-takut untuk vaksin karena vaksin ini menjaga kita semua dari serangan corona. Karena tujuannya untuk pemulihan ekonomi juga Mas. Benar. Kesehatan boleh, ekonomi bangkit. Salah satu pengasuh pondok pesantren Jainul Hasan Genggong Pacarakan yaitu Gus Muhammad Haris juga ikut divaksin kedua. Gus Haris mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat dengan vaksinasi ini.
Gus Haris justru merasa confidence atau lebih percaya diri beraktivitas setelah disuntik vaksin. Dengan divaksin, Gus Haris merasa daya imun tubuhnya jauh lebih baik. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya oleh masyarakat. Saya pertama kali vaksin di pertama itu memang wajar lah, semua orang pasti nervous. Tapi side effect tuh nggak ada sama sekali. Rasa disuntiknya juga nggak sakit. Terus kemudian buat saya ya, ngantuk juga enggak. Kemudian hanya lapar, itu saja. Ada tambahan rasa lapar, tapi selebihnya sudah nggak ada sama sekali. Terus memang terasa pada saat kita beraktivitas, ada rasa confident ya, itu sudah pasti. Tapi biasanya kalau ada apa-apa kumpul dengan banyak orang, ada rasa greges. Ini setelah vaksin, jadi berasa kekebalan kita jauh lebih baik. Itu saja. Jadi prinsipnya tidak ada yang perlu ditakutkan oleh masyarakat. Vaksin aman, luar biasa. Sampai yang kedua ini aman semua. Tidak ada apa-apa, Gus. Ya. Selanjutnya ada Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Kiai Haji Abdul Hamid Wahid yang juga divaksin kedua pada Jumat siang. Kiai Hamid mengatakan pasca divaksin ia tetap bisa menjalani semua aktivitas sesuai yang telah direncanakan. Ia tidak mengalami keluhan apa-apa dan baik-baik saja. Karena itu, ia menyatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan vaksinasi Sinovac ini. Menurutnya, vaksinasi ini merupakan tahapan ikhtiar penting agar keluar dari pandemi COVID-19. Jadwal yang sudah saya rencanakan dan ya alhamdulillah tidak ada keluhan apa-apa, baik-baik saja. Jadi saya rasa tidak perlu khawatir tentang isu-isu vaksin apa segala macam, rasanya kok tidak perlu dikhawatirkan. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa vaksinasi ini tahapan penting sebetulnya bagi ikhtiar untuk kita bersama-sama keluar dari COVID. Dan kalau kita dukung, semakin kita dukung ini akan semakin cepat selesainya, semakin akan lebih cepat kita keluar dari krisis ini. Beda dosis pertama dan kedua seperti apa? Saya tidak merasakan perbedaan karena saya bukan orang medis, jadi disuntik biasa saja dan tidak merasa apa-apa, ya sudah itu saja. Jadi selama 14 hari tidak ada reaksi apa-apa? Alhamdulillah. Dari lingkungan Pemkab Probolinggo tampak salah satunya yang divaksin kedua ialah asisten pemerintahan dan Kesra Tutuk Edi Utomo. Kepada Tada Today TV, Tutuk mengaku bersyukur telah rampung divaksin dosis kedua. Sebelum divaksin dosis pertama, mantan Kepala Bapeda Kabupaten Probolinggo ini mengaku agak grogi. Tetapi setelah divaksin ternyata lancar-lancar saja. Begitu pula saat divaksin dosis kedua ini. Ia berharap imunitasnya semakin meningkat setelah vaksin dosis kedua. Tutuk kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk memastikan diri mendaftar program vaksinasi pada saat ada pendaftaran. Dan kalau ada undangan vaksinasi, masyarakat diharap tidak ragu-ragu menghadirinya. Teman-teman, alhamdulillah saya hari ini sudah vaksin dosis 2. Jadi alhamdulillah sebelum dosis 1 kemarin agak-agak grogi gimana gitu. Tapi ternyata di pelaksanaan vaksinasi dosis 1 berjalan lancar, alhamdulillah berkat doa panjenengan semua. Di hari ini pelaksanaan vaksinasi dosis kedua juga alhamdulillah berjalan lancar. Semuanya happy. Everything is okay, dan tidak ada kata lain selain mari kita dukung vaksinasi. Pak, ada perbedaan mungkin dari dosis pertama dengan kedua, Pak? Mungkin ada sakit yang kedua atau gimana, Pak? Jadi yang hari ini, yang kedua ini saya sepertinya kurang istirahat ya. Tadi malam masih ngurusi posko banjir ini juga. Tapi alhamdulillah tensi juga tidak ada masalah, kesehatan tidak ada masalah. Nanti memang reaksinya adalah reaksi dari dalam, pelan tetapi pasti. Jadi tidak ada reaksi yang menonjol. Jadi tapi kami yakin ada reaksi, tapi reaksi yang pelan tapi pasti di dalam tubuh. Semoga imunitas kita semua meningkat. Himbauan mungkin Pak bagi masyarakat. Ya, jadi pastikan kalau ada pendaftaran vaksinasi segera daftar. Kalau ada panggilan dan undangan vaksinasi segera hadiri dan lakukan dengan tenang. Jangan lupa berdoa. Sebelum divaksin berdoa, setelah divaksin mengucapkan alhamdulillah.
Dari kalangan tokoh perempuan ada Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo Hajah Nurayati yang juga divaksin tahap kedua. Ia mengaku tidak mengalami keluhan apapun setelah divaksin dosis pertama hingga dosis kedua ini. Karena itu Hajah Nurayati menghimbau masyarakat agar tidak takut untuk divaksin. Menurutnya, vaksin ini halal dan penting untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari COVID-19. Nggak ada keluhan Tidak apa-apa? ada keluhan apapun. Alhamdulillah. Sakit sedikit pun nggak ada? Ada. Sama sekali. Ada harapan untuk masyarakat, Bu? Alhamdulillah dengan adanya seperti ini, himbauan kepada masyarakat jadi jangan takut, vaksin ini halal dan ini membuat kita bisa melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Apalagi kita sebagai pelayan publik jadi sangat dibutuhkan. Beda vaksin pertama dan kedua seperti apa bedanya? Tidak ada bedanya. Sama. Sementara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo Dr. Sodik Cahyono mengatakan, vaksinasi COVID-19 ini memang memerlukan paling tidak 2 dosis. Diharapkan dengan 2 dosis ini antibodinya cukup untuk melawan kalau ada serangan COVID-19. Lalu dijelaskan bahwa pada Jumat 5 Maret 2021 ini ada 13 tokoh dan pejabat publik yang divaksin dosis kedua. Jika ada yang tidak bisa datang hari ini akan dikunjungi di kediamannya. Menurut Dr. Sodik, vaksin dosis kedua berfungsi booster atau penguat. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo ini berharap masyarakat memiliki kesadaran menjalani vaksinasi di tahap ketiga yang menyasar masyarakat umum nanti. Namun, Dr. Sodik juga mengingatkan agar masyarakat menyampaikan data apa adanya saat di meja screening. Tidak boleh ada data yang salah atau ditutup-tutupi. Bila memang memiliki riwayat penyakit harus disampaikan apa adanya. Ini dosis kedua, jadi memang untuk vaksinasi itu memerlukan paling tidak 2 dosis untuk COVID ini. Diharapkan dengan 2 dosis ini nanti titer antibodinya itu cukup untuk melawan kalau ada serangan COVID. Jadi memang 2 dosis. Jadi pertama antibodinya meningkat, kemudian kita beri lagi akhirnya meningkat, titernya tinggi cukup untuk melawan COVID. Untuk toko publik ada berapa sekarang? Minus kewase katanya. Ada 13 yang hari ini saya kurang tahu. Tapi semua yang kita vaksin di pendopo kemarin ada 13 orang. Mudah-mudahan bisa semua, kalau toh tidak bisa nanti akan kita tindak lanjuti, mungkin kita kunjungi di rumahnya. Karena lebih dari 14 hari nggak apa-apa, tapi nggak terlalu jauh. Kalau intervalnya berapa dong mungkin untuk 14 hari kalau untuk yang sebelum 60 tahun, kalau di atas 60 tahun 28 hari. Antara dosis 1 dan 2 itu interval minimal ya. Jadi nggak boleh kurang dari 14 hari atau 28 hari. Tapi lebih dikit nggak masalah. Beda vaksin pertama dan kedua apa bedanya? Nggak ada, mereknya sama. Mereknya sama, dosisnya sama, justru harus sama mereknya, nggak boleh beda. Ini hanya untuk booster penguat. Jadi boosternya, jadi dosis pertama dikasih di booster dosis kedua. Mungkin ini kan toko sudah selesai 2 kali dok. Mungkin dengan divaksinnya toko ini harapan pada masyarakat apa dok? Kita berharap bahwa masyarakat punya kesadaran untuk melakukan vaksinasi nanti kalau sudah memang pada tahap ketiga. Sekarang tahap kedua itu untuk pelayanan publik ya, kita sudah jalan, insya Allah sudah dapat ribuan vaksin yang sudah kita vaksin untuk dosis pertama. Nah nanti kalau sudah tahap ketiga, tahap kedua yang pasti selesai, tahap ketiga mungkin sekitar bulan Juni, kisaran bulan Juni kita berharap masyarakat dengan sukarela dan penuh kesadaran melakukan vaksinasi ini untuk perlindungan diri mereka sendiri dari COVID dan juga untuk perlindungan lingkungan secara kelompok. Dok, terkait ini masyarakat kadang kan ada yang tidak jujur waktu screening karena pengen divaksin gitu. Gimana? Iya, saya harap mereka menyampaikan data apa adanya. Jangan sampai menyampaikan data yang salah atau yang ditutup-tutupi karena nanti akibatnya kita juga tidak tahu dan kita tidak bisa memprediksi.
Jadi sampaikan data apa aja. Kalau memang pernah menderita sakit, sampaikan saya dulu pernah sakit ini. Kalau dia sedang sakit ini, sampaikan mungkin bisa kita tunda, ataupun vaksinnya perlu dalam pelaksanaannya perlu pengawasan ketat gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang ditutupi, data medis nggak boleh ditutupin ya, karena itu kaitannya dengan sakit ataupun nyawa. Laporan Hilal Lahan Amrullah, Tada Today TV.